Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya Deswita Eka Fitriana akan presentasi untuk melengkapi ujian akhir semester di mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Cindy Claudia SAK MAK AK. Baik, langsung saja. Presentasi ini berdasarkan tugas semester yang telah saya buat pada pertengahan perkuliahan kemarin. Di sini terdiri dari 2 soal, dan untuk soal yang pertama itu ada Plata Company memproduksi 2 macam produk tas kerja, yaitu tas kerja premium, Maletin Elegan, dan tas kerja kualitas standar brand Maletin Vina. Berdasarkan data perusahaan, produksi 2 produk tersebut itu membutuhkan 2 jenis aktivitas overhead, yaitu setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin. Jadi, untuk setting peralatan di sini saya sebut sebagai metode tradisional, dan untuk pemrosesan mesin itu metode modern. Nah, di sini sudah ada data diketahuinya untuk overhead sendiri. Di sini setting peralatan itu 3.000, di angka 3.000, dan untuk pemrosesan dengan mesin itu di angka 18.000. Lalu di sini juga sudah diketahui bahwa direct labor-nya itu untuk Elegan 9.000, untuk Vina itu 3.000. Maupun direct material di sini sama di angka 3.000, dan unitnya juga sama 3.000. Step hour-nya sama 100, dan untuk mesin hours-nya itu Elegan 500 dan Vina 4.500. Di sini soalnya itu meminta kita untuk mengalokasikanlah cost overhead pada produk dengan rate berdasarkan direct labor cost. Lalu hitung total cost per unitnya. Lalu di permintaan yang kedua itu ada alokasikanlah cost overhead pada produk berdasarkan driver tiap aktivitas yang paling tepat. Lalu hitung total per unitnya. Kita masuk ke permintaan yang pertama. Di sini alokasi overhead berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk poin A di sini ada total biaya tenaga kerja langsung, yang mana untuk Maletin Elegan ini di 1.000 unit kita kalikan 100.000, maka hasilnya 100 juta. Dan untuk Maletin Vina itu ada 4.000 unit, kita kalikan 50.000, yang totalnya itu 200 juta. Maka untuk total biaya kerja langsung itu kita totalkan di 300 juta rupiah. Lalu bagaimana dengan proporsinya? Untuk Elegan sendiri persentasenya lebih rendah, yaitu 33,33%, dan untuk Vina itu 66,67%. Jadi jika dialokasikan overhead, jika totalnya itu 100 juta, maka Elegan itu hanya memiliki harga di 33.333 rupiah, dan untuk Vina itu 66.666.667 rupiah. Untuk total biaya per unitnya, di sini Elegan itu di harga 253.333 rupiah, dan untuk Vina itu di harga 126.667 rupiah. Untuk permintaan yang kedua, kita akan mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Di sini untuk tarif per aktivitasnya itu dari tarif setup-nya sendiri itu di harga 160.000 per aktivitas. Dan jika kita menggunakan mesin itu tarifnya 10.400 per jam. Jika kita mengalokasikan ke overhead Elegan, kita hitung setup-nya itu 100. 100 kali 160.000 jadi 16 juta, dan untuk mesin itu kita kalikan dengan 3.000, maka hasilnya 31.200.000 rupiah. Maka total alokasi overhead Elegan ini harganya itu di 47.200.000 rupiah.
Lalu bagaimana dengan alokasi overhead Gina? Nah, di sini kita setup di angka 200 dengan total 32 juta rupiah. Dan jika menggunakan mesin, itu kali kita kalikan 2000, maka hasilnya 20 juta 800 ribu rupiah. Maka totalnya itu ada di 52 juta 800 ribu rupiah. Nah, untuk biaya per unitnya, untuk Elgan itu di harga 267.200 rupiah, dan untuk Vina itu di angka 123.200 rupiah. Maka kita bisa mengakum hasilnya bahwa produk Elgan jika kita menggunakan metode tradisional itu di harga 253.333 rupiah, dan jika kita menggunakan metode ABC atau metode modern itu di harga 267.200 rupiah. Sedangkan produk Vina, jika kita menggunakan metode tradisional itu di harga 126.667, dan jika di metode modern atau metode ABC itu kita produk Vina ini berada di harga 123.200 rupiah. Nah, untuk soal yang kedua, itu ada mencari isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Di sini diminta untuk membuat makalah, saya nanti akan masukkan juga untuk makalahnya. Untuk latar belakangnya sendiri, di sini akuntansi manajemen kini berkembang pesat sebagai sistem informasi yang mendukung keputusan manajerial dengan cakupan yang meluas akibat globalisasi, kemajuan teknologi digital, dan tuntutan tanggung jawab sosial. Tidak lagi terbatas pada aspek keuangan tradisional, akuntansi manajemen modern juga ini cukup berkelanjutan gitu. Tata kelola perusahaan dan adaptasi teknologi, sehingga memerlukan pemahaman komprehensif terhadap isu-isu global yang mempengaruhinya. Di sini ada rumusan masalah. Di sini juga dalam makalah ini saya membahas apa saja, bagaimana dampak digitalisasi, sejauh mana peran akuntansi, dan bagaimana tantangan harmonisasi terkait isu-isu internasional yang mempengaruhi praktik akuntansi manajemen. Begitupun rumusan masalah ini menjadi tujuan dari penelitian dalam makalah ini. Di sini gunanya untuk memahami, menjelaskan, memahami peran juga, dan menjelaskan tantangan harmonisasi standar akuntansi manajemen di tingkat internasional. Langsung saja kita ke pembahasan. Di sini ada konsep dasar akuntansi manajemen, di mana akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, persiapan, interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan dalam suatu entitas menurut Coheren et al. Pada tahun 2019. Selanjutnya, itu ada evolusi akuntansi manajemen di era global. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa perkembangan akuntansi manajemen dari fokus tradisional pada pengendalian biaya menuju pendekatan yang lebih strategis dan terintegrasi mencerminkan kebutuhan organisasi modern untuk menghadapi kompleksitas bisnis global. Masuk ke pembahasan kita, yaitu isu-isu terkini terkait akuntansi manajemen. Yang pertama itu ada isu transformasi digital dalam akuntansi manajemen. Nah, di sini transformasi digital ini memiliki 3 poin utama yang kita highlight di sini. Yang pertama itu ada implementasi artificial intelligence atau AI dan machine learning. Dan yang kedua ada big data analytics yang dalam pengambilan keputusan. Lalu ada juga cloud computing dan aksesibilitas global. Lalu di poin yang kedua terkait isu-isu ini ada sustainability, accounting, dan ESG. Di sini juga ada poin yang terhighlight,
Yang pertama itu ada integrasi aspek keberlanjutan dalam akuntansi manajemen. Lalu yang kedua itu ada regulatory compliance dan standar internasional. Yang ketiga adanya harmonisasi standar akuntansi manajemen global. Nah, di sini kita patut mengetahui bahwa adanya tantangan perbedaan standar internasional. Adanya juga peran organisasi profesional di internasional. Poin yang keempat itu adanya supply chain management dan global value chain. Complexity dalam costing multi-jurisdictional dan risk management dalam supply chain global. Lalu yang kelima itu ada cyber security dan data privacy. Di sini kita juga mengetahui bahwa isu-isu terkini terkait akuntansi manajemen adanya tantangan keamanan data finansial. Berikut juga compliance dalam data privacy regulation. Dari isu-isu tersebut, kita mengetahui bahwa ada beberapa dampak dan implikasinya. Yang pertama, seperti transformasi peran akuntan manajemen. Seperti yang poin pertama tadi dijelaskan juga adanya transformasi digital seperti adanya AI atau machine learning seperti itu. Yang kedua adanya kebutuhan continuous learning dan professional development. Sehingga perusahaan itu harus mengadakan kayak continuous learning dan professional development supaya kita tidak tertinggal oleh teknologi yang semakin canggih ini gitu. Dan yang ketiga ada kolaborasi lintas fungsi dan geografi. Selanjutnya kita akan membahas tantangan dan peluang. Adanya isu-isu yang tadi, kita muncullah beberapa dampak dan implikasi. Tentunya kita juga mendapatkan tantangan. Tantangannya apa aja nih? Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada complexity management. Maksudnya itu untuk mengelola kompleksitas yang meningkat dari multiple regulatory requirements dan business environment. Lalu yang kedua ada skill gap atau kesenjangan antara skill yang dibutuhkan dan tersedianya di lapangan atau di pasar tenaga kerja. Yang ketiga ada teknologi integration, yang mana tantangan ini mengintegrasikan bahwa berbagai teknologi call solution tanpa mengganggu business operation. Yang keempat itu ada cost benefit analysis, yang mana kita dapat menentukan investasi optimal dalam new technologies dan sistem. Selanjutnya, ketika kita mendapatkan tantangan, tentunya ada juga peluang gitu, adanya plus minus dari isu-isu terkini terkait akuntansi manajemen. Yang pertama itu ada change decision making. Tentunya kemampuan untuk memberikan insight yang lebih deep dan actionable pada manajemen. Lalu yang kedua itu ada proses efisiensi. Otomatisasi dan digitalisasi dapat significantly meningkatkan efisiensi dan mengurangi error. Yang ketiga ada strategic positioning. Di sini akuntansi manajemen juga dapat memposisikan diri sebagai key strategic function dalam organization. Lalu yang keempat itu ada value creation, yang mana kontribusi yang lebih besar dalam value creation through better resource allocation dan strategic planning. Jadi kesimpulannya, isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen mencerminkan transformasi besar akibat digitalisasi, keberlanjutan, dan perubahan model bisnis yang menciptakan tantangan sekaligus peluang juga. Untuk tetap relevan dan menilai, akuntansi manajemen harus beradaptasi melalui investasi teknologi, pengembangan keterampilan, dan pemikiran strategis. Keberhasilan di masa depan itu sangat bergantung pada kemampuan merespon perubahan, memanfaatkan teknologi, serta berfokus pada penilaian penciptaan nilai. Dengan kolaborasi sebagai kunci menghadapi tantangan global ini. Adapun saran praktisi akuntansi manajemen perlu juga mengembangkan keterampilan teknologi, memahami
laporan berkelanjutan, terus juga memiliki kompetensi lintas budaya, dan terus belajar agar tetap relevan. Organisasi didorong untuk berinvestasi pada struktur teknologi, mengelola perubahan secara efektif, terus juga membina talenta masa depan, dan membangun tata kelola yang kuat. Sementara itu, regulator juga dan pembuat standar harus memperkuat harmonisasi standar, menyediakan panduan implementasi yang praktis, serta melibatkan pemangku kepentingan untuk menciptakan regulasi yang realistis dan dapat diterapkan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.